Kumpul kumpul yuk. Nah, kali ini aku punya ini dia nih pisang. Kalau di Ciamis itu namanya itu cau jambe atau pisang jambe ya. Di tempat kalian ini namanya pisang apa? Apakah ada? Ini bukan pisang kepok ataupun pisang gembrot ya, tapi ini tuh jambe. Dan kali ini aku mau bikin olahan pisang ini jadi enak banget. Rekomen banget ya. Ini tuh jadul mantul. Ini dia nih, aku kali ini akan bikin pisang goreng pek-prek ya. Ini tuh pisang goreng di pek-prek dan itu teksturnya itu benar-benar renyah, lembut, rasanya gurih, nikmat, apalagi dicocol dengan sambal terasi ya. Ini tuh enak banget parah. Dan kali ini aku mau share untuk cara membuatnya buat kalian biar kalian bisa cook di rumah. Yuk langsung aja gaskan gaspul. Kita langsung aja bikin sambal terasinya dulu ya. Untuk cocolannya ini aku pakai cabai rawit secukupnya. Aku kurang lebih 50 biji karena kecil-kecil ya, biar pedas. Ini pakai 3 siung bawang putih biar gurih juga. Ini kita iris-iris untuk bawang putihnya biar nanti pengulekannya itu lebih cepat, lebih gampang. Ini kita iris-iris kecil-kecil. Kemudian aku juga akan tambahkan untuk bahan selanjutnya, yaitu temannya bawang putih, yaitu bawang merah. Aku pakai 4 siung dan kita iris-iris juga. Nah, buat kalian yang nggak suka pedas, untuk cabai rawitnya boleh dikurangi lagi. Kalau suka pedas lagi boleh ditambahkan lagi, itu optimalkan aja ya. Ini kita udah iris-iris untuk si bawang-bawangnya. Dan langsung aku akan tambahkan untuk 4-5 buah tomat. Ini dia nih, 5 buah ya. Kita akan iris-iris juga biar gampang untuk diuleknya nanti. Ini aku akan ulek-ulek pakai cobek biasa ya, biar aromanya itu, rasanya itu keluar dengan paripurna. Kalian juga boleh untuk menghaluskannya itu dengan blender biar lebih simple, lebih praktis. Tapi beda banget ya kalau di blender sama diulek itu, untuk cita rasanya itu yang keluarnya. Dan aku rekomen banget untuk diulek aja ya kalau ada ulekan. Oke, ini udah tomatnya kita iris-iris seperti ini. Kemudian aku juga akan tambahkan untuk terasi ya, 1 batang. Ini dia nih, ini bintang utamanya di sambal terasi ya. Dan kemudian ini akan aku tumis. Yuk kita sediakan dulu untuk minyak goreng sedikit aja. Langsung kita masukkan di minyak panas ya, untuk si bumbu-bumbu sambal yang udah kita iris-iris tadi. Kita goreng, tumis sampai layu, wangi ya. Ini kalau udah layu kita akan ulek-ulek aja untuk si sambalnya ini. Langsung aja yuk kita sediakan untuk cobekan. Kemudian kita masukkan untuk sambal kuy. Ini langsung aja masukkan semuanya ya untuk bahan sambalnya. Dan ini masih panas ngebul ya. Langsung aja kita ulek-ulek sampai halus, rendos-rendos. Ini wanginya itu semebrak banget, apalagi kalau udah dihalusin seperti ini, udah rasanya itu bakal makin paripurna ya. Aduh, ini kalau udah halus seperti ini, langsung aja kita akan untuk seasoning ya, untuk si sambal terasi ini. Yuk kita masukkan aja untuk setengah sendok teh garam. Ini kita awur-awur aja. 1 sendok teh juga untuk kaldu bubuk. Aku juga masukkan untuk setengah batang atau setengah gandu untuk gula merah yang kecil. Kita ulek sampai paripurna ya, sampai menyeluruh. Kalau udah kita sisihkan. Dan ini langsung aja bintang utamanya, yaitu pisang. Aku pakai pisang jambe ya, seperti yang ada di awal bilang, atau pisang apapun boleh ya, pakai kepok boleh.
pisang yang belum matang intinya ya. Tapi aku rekomen banget untuk pisang jambe ini karena rasanya itu enak banget, juara. Kemudian nih kita unboxing aja untuk si pisangnya atau kita kupas-kupas ya sampai telanjang. Untuk si pisangnya langsung kita rendam dengan air ya, air biasa aja cukup. Ini kita kupas-kupas sesuai kebutuhan aja. Ini aku akan kupas sebanyak 8 biji atau 8 buah ya. Oke, ini dia nih yang udah aku kupas-kupas semuanya ya. Jumlahnya itu kurang lebih 8 biji, 8 buah. Kemudian kalau udah kita rendam sebentar dan kita panaskan minyak terlebih dahulu. Kalau udah panas, kita masukkan aja ini untuk si pisang yang udah kita rendam sebentar ya. Kita akan goreng untuk setengah matang aja. Kita masukin aja ke dalam minyak panas dengan api yang sedang-sedang aja. Jangan terlalu panas ataupun terlalu kecil, biar cepat matang ya. Ini dia, kita masukkan semuanya. Kita masak, kita goreng sampai setengah matang seperti yang aku bilang, sampai berubah warnanya ya ke kuning-kuningan ya. Jangan lupa untuk dibolak-balik biar matangnya itu paripurna. Quick, kalau si pisangnya itu udah setengah matang, langsung aja kita angkat dan tiriskan dari minyak-minyak yang menempel ya. Kemudian kita akan bikin dulu untuk bumbu selanjutnya ya. Yang dibutuhkan kita 1 siung bawang putih dan setengah sendok teh garam. Kemudian kita haluskan sampai benar-benar halus. Kalau udah halus, kita masukkan untuk 1 centong air putih. Kemudian kita ulek-ulek lagi ya, seperti ini. Nah, ini untuk bumbu kucuran si pisang gorengnya. Kalau udah gini, sisihkan ya. Dan kembali lagi kepada pisang goreng yang setengah matang yang udah kita tiriskan. Kita masukkan ke cobek dan kita tutu-tutu ya. Oke, kita pek-pek. Namanya juga pisang pek-pek, jadi harus dipek-pek. Tapi jangan sampai terlalu hancur, seperti ini aja. Kalau udah kita angkat ya. Yang penting udah pipih aja ya. Quick, kembali kita ambil lagi untuk si pisangnya satu demi satu dan kita akan pek sampai pipih aja seperti ini ya. Jangan sampai halus dan buyar. Cukup seperti ini aja, seperti yang ada di video ya. Kalian ikutin aja. Kemudian kita sisihkan aja dan tunggu sampai dingin. Nah, kita sediakan untuk wajan dan isi dengan minyak goreng secukupnya aja. Kalau udah panas, kita masukkan untuk pisang yang udah dipek-pek ya. Kita masukkan. Kita goreng dengan minyak panas, api yang sedang-sedang aja. Kita masukkan demi satu untuk pisang pek-preknya. Kita tunggu sampai setengah matang terlebih dahulu untuk sisi bawahnya. Kemudian kita akan bolak-balik kalau udah matang sisi bawahnya ya. Jangan dulu untuk digoreng-goreng atau dibalikan. Nah, kalau udah setengah matang, langsung aja kita balikan seperti ini biar matangnya itu paripurna dengan sempurna. Ini warnanya juga udah cantik banget, bisa kalian lihat. Dan ini kita goreng sampai ke kuning emas-emasan ya. Kalau udah seperti ini, kita tunggu untuk matang paripurna ya, semua sisi. Kita masukkan untuk air bawang putih garamnya. Ini aku pakai 2 sendok teh. Ini biar harum mewangi ya, rasanya itu makin paripurna, sempurna. Ini kita goreng sampai tidak berbunyi jejer-jejernya kalau kata orang Sunda mah, atau nggak ada lagi yang ngejer-jejer gitulah. Kalau udah, kita akan angkat dan kita tiriskan biar tidak ada minyak yang menempel ya. Ini dia nih, udah warnanya itu cantik dengan paripurna, sempurna banget ini. Oke, kita lanjut aja untuk penggorengan kedua ya. Kita masukkan untuk satu demi satu pisang pek-preknya ya. Kita goreng. Kita tunggu untuk setengah matang. Kalau udah setengah matang, seperti biasa kita balikan. Kemudian kita masukkan untuk air bawang putih garamnya ya, biar harum mewangi dan rasanya itu makin paripurna lah untuk si pisang goreng pek-preknya ini.
Itu kuncinya biar tambah gurih, tambah wangi, tambah enak ya. Ini kalau udah matangnya itu paripurna sempurna ya semuanya, kemudian kita akan angkat dan kita tiriskan. Kuy, ini dia nih lur untuk pisang goreng pek-preknya atau pisang goreng gepreknya khas Ciamis, khas Sunda ini nih. Ini rekomen banget untuk kalian coba, rasanya untuk teksturnya juara banget. Di tempat kalian ini ada nggak yang sejenis seperti ini dari penampakannya aja? Kalau ada bilang dong, komen di bawah biar aku tahu juga ya. Soalnya di sini kan suka ada yang persis-persis seperti di Ciamis ini ada bala-bala ya. Kalau di tempat kalian ada bakwan, ote-ote ya. Kayak aja ada yang sama ya. Nah, kalau di Ciamis ini untuk pisang goreng pek-prek ini disajikan dengan sambal terasi. Kuy, untuk si pisang goreng pek-prek ini dicocol dengan sambal terasi benar-benar enak dan nikmat parah. Untuk tekstur dari si pisang goreng pek-prek ini benar-benar renyah dan juga lembut, empuk ya, nggak keras dan gurih, wangi, dicocol dengan sambal terasi yang pedas, manis, gurih. Bener-bener paripurna ya, paripurna sempurna banget. Kombinasi yang hakiki ini tuh bisa jadi cemilan ataupun ide jualan yang menarik banget, dan bener-bener kalian wajib coba. Oke. Kayaknya untuk video kali ini aku cukupkan sampai di sini biar kalian bisa recook di rumah sekarang juga ya. Dan terima kasih buat kalian dulur-dulur yang udah pantengin dari awal sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Bagi kalian yang baru bergabung, aku ucapkan salam kenal, salam silaturahim. Semoga betah di sini. Bagi kalian yang belum subscribe, like dan komentarnya, jangan lupa untuk subscribe, like dan komentarnya sekarang juga. Oke, aku cukupkan untuk video kali ini sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan, di lain waktu. Kuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba lur.